ketika kepentingan lu nanti yang lu perjuangin itu ternyata seiring berjalannya waktu itu bertentangan dengan kepentingan partai atau kepentingan pemimpin politik, kepentingan pemilik modal dan sebagainya gitu. Apa yang lu lakukan? Ya itulah politik ya menurut gue. Itulah politik di mana kita diuji, kita dicoba untuk akhirnya bisa bernegosiasi dalam tanda kutip gitu, untuk bisa tarik ulur kepentingan. Berarti lu gak bakal berani speak up ya kalau nanti di kemudian hari partai lu tidak berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat. Betul, betul, betul. Halo Era Mania, balik lagi di Speak Up, Eranya Bersuara. Kali ini gue lagi di kantor Era bareng sama mantan aktivis kampus. Gue nggak tahu sekarang masih aktivis atau enggak, tapi yang jelas dia udah bukan lagi mahasiswa. Kita sambut mantan Ketua BEM UI, Manik Margana Mahendra. Halo Gulam. Halo Manik. Kabar baik. Berarti emang orang tua lu asli Jawa? Enggak, justru orang tua gue nyokap Sunda, bokap itu Sunda Padang. Oh gitu, tinggalnya di? Tinggal Bogor. Tinggal di Bogor. Berarti ini pulang pergi dari Bogor nih? Pulang pergi Bogor, cuman lama di Jakarta, jadi sempat di Jakarta juga lah. Oh gitu, makanya lu ngambilnya, kan ini nyalek DPRD ya? Betul, betul. Ngambilnya dapil Jakarta Timur karena KTP lu Jakarta Timur juga? Ya, dan kerja juga di Jakarta. Oh gitu. Nah ini ntar kita ngobrol lebih panjang. Boleh, boleh. Cuman gue mau nostalgia dulu nih, Nick. Gue jujur ngikutin sepak terjang lu itu dari 2019. Gue inget banget September 2019 ribuan mahasiswa turun ke jalan. Betul. Bukan mahasiswa doang ya, ada anak SMK juga gue lihat, ada anak SMP juga. Yeah. Gue waktu itu sama teman-teman cuma bisa nonton dari laptop karena masih belum pulang ke Indonesia. Oke. Tapi sebagai sesama mahasiswa tuh jiwa korsa berkobar juga tuh ngeliat perjuangan teman-teman di sini gitu. Termasuk lu salah satunya yang di garda depan waktu itu ya. Sempat masuk juga ke parlemen ngobrol dengan Dewan Pengkhianat Rakyat waktu itu. Iya, sekarang gitu ya. Benar-benar. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Terima kasih. Nah, sekarang udah berapa? 4 tahun lewat, 3 tahun 4 ya? tahun, benar 4 tahun. 4 tahun lewat, lu berusaha untuk masuk ke sistem yang dulu lu kritis habis. Gue jadi inget Pak Prabowo itu pernah pidato, dia ngutip kalimat terkenal itu yang there are no permanent enemies, there are no permanent friends, there are only permanent interest itu. Nggak ada musuh abadi, nggak ada teman abadi, yang abadi cuman kepentingan. Nah, pertanyaan gue, kepentingan lu apa nih? Gabung ke partai politik. Berat banget nih baru buka. Langsung. Iya. Sebenarnya simple ya, maksudnya sederhana. Gue ini masyarakat, gue ini rakyat biasa, dan kehidupan gue sehari-hari itu kan juga sebenarnya penuh kepentingan. Gue pengen punya rumah yang layak, gue pengen punya layanan kesehatan yang baik, gue pengen dapat makanan yang murah kalau bisa gitu ya. Gue pengen pendidikan gue bagus, bahkan kalau misalnya gue memilih punya anak gitu ya, pendidikan anak gue bagus gitu. Jadi ya kepentingan apa ya? Secara personal adalah kepentingan gue juga secara pribadi sebagai di urusan-urusan masyarakat gitu. Dan lebih besar daripada itu adalah gue yakin bahwa kayaknya nggak cuma gue doang gitu yang merasakan hal yang sama. Pasti ada banyak orang lain juga gitu. Jadi ya kepentingan gue secara personal dan kepentingan secara kolektif orang-orang yang tidak lahir dari keluarga-keluarga privilege. Lu nggak privilege berarti? Kalau nggak privilege secara ekonomi enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya akses mungkin bisa dibilang gue alhamdulillah ya dapat akses gitu. Tapi kuliah di UI kan privilege juga. Itu udah privilege kan ya. Gue tidak menghindari juga untuk disebut punya privilege ya, tapi secara ekonomi atau misalnya keturunan Manik Subianto atau Manik Widodo gitu kan enggak kan. Jadi gue ngerasa punya kita sharing kepentingan yang sama lah sama berarti orang-orang lu bawa lain. Kepentingan rakyat yang lu rasakan juga sebagai rakyat. Iya, tapi yang gitu. tentu merasakan hal yang sama gitu ya. Nah, pertanyaan gue nih lanjutannya, gimana nanti? Oke, 2024, semisal kan lu lolos gitu, lu gabung Perindo ya? Betul. Nanti kita bahas kenapa gabung Perindo. Nah, ini gue tanya, ketika kepentingan lu nanti yang lu perjuangin itu, ternyata seiring berjalannya waktu itu bertentangan dengan kepentingan partai atau kepentingan pemimpin politik, kepentingan pemilik modal dan sebagainya gitu. Apa yang lu lakukan? Dan lu harus siap kan menghadapi hal itu. Betul. Gitu. Ya itulah politik ya menurut gue. Itulah politik di mana kita diuji, kita dicoba untuk akhirnya bisa bernegosiasi dalam tanda kutip gitu, untuk bisa tarik ulur kepentingan. Tapi yang paling penting adalah gimana akhirnya gue berjuang untuk kepentingan yang menurut gue itu layak untuk diperjuangkan.
Itu mau berbeda sama pandangan pemilik modal lah katakanlah, mau berbeda sama ketua partai apa segala macam. Tapi kan ini demokrasi ya. Maksudnya ketika tidak dilakukan sama sekali, ya kita mungkin nggak pernah ngelihat itu ada gitu. Maksudnya setidaknya ini didiskusikan, setidaknya ini dibahas gitu, kepentingan-kepentingan yang masyarakat sampaikan, dan harapannya justru bisa tukeran lah ibaratnya kayak gitu, mengganti pemikiran orang-orang yang tadinya mungkin nggak sepakat bisa jadi sepakat. Nah itu dia politik gitu. Berarti kenapa bakal berani speak up ya kalau nanti di kemudian hari partai lu tidak berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat. Betul. Nah ini menarik masuk Perindo. Gue baca berita aja sih, gue baca berita tuh, ini bukan omongan gue ya, omongannya Ketua DPW Perindo DKI Jakarta. Mungkin lu kenal Pak Effendi. Yap, betul, ya. Bang Effendi. Pak Effendi bilang kalau Perindo sebenarnya yang deketin lu duluan. Karena ngelihat kiprah terjang lu sebagai aktivis mahasiswa, terus diajak ngobrol, sampai akhirnya diyakinin nih kalau Perindo bukan partai kayak partai yang lain gitu. Dan akhirnya ngajak lu bergabung dan lu mau. Itu gue mau klarifikasi dari sumber lu nya yang langsung nih. Oke. Karena lu yang ada depan gua kan ceritanya gimana sampai bisa masuk Perindo, apakah betul persisnya seperti itu ada? Oke, sebenarnya akhirnya dua belah pihak ya. Maksudnya betul ya Perindo datang. Ya nggak bisa dipungkiri lah, partai politik itu kan pasti nyari kader ya. Nggak cuma Perindo doang sebenarnya, ada juga yang lain lah. Berarti banyak partai lain yang nyoba deketin lo? Nggak dibilang banyak nggak juga ya, tapi maksudnya bertanya. Nggak tahu. Gue lupa ingat nih. Cuman akhirnya tadi gue bilang kenapa gue bilang kedua belah pihak, dan akhirnya gue juga memfollow up gitu, dan terjadilah diskusi yang cukup intens antara gue, kebetulan juga ketemunya sama Michael Sianipar waktu itu. Jadi akhirnya kita diskusi lebih dalam lah tentang Perindo dan juga apa pandangan kedepannya, pandangan politiknya segala macam gitu. Jadi gue ngerasa akhirnya ya betul ada kesempatan, ada momentum yang menurut gue perlu gue ambil gitu. Apa yang membuat lu yakin nih Perindo ini kendaraan yang tepat buat gue maju gitu dari banyaknya partai yang ada, selain di Perindo ada Aldi Taher? Itu paling pertama. Paling utama. Banyak hal sih sebenarnya. Pertama karena Perindo belum pernah diuji di Senayan ya intinya. Kalau misalnya secara karena relatif baru dia. Udah lama sebenarnya, tapi kan belum pernah masuk aja nih gitu. Dan yang kedua adalah gue ngerasa bahwa ada banyak orang-orang yang menurut gue punya visi yang cukup sama gitu ya. Selain Aldi Taher, ada Michael Sianipar gitu. Gue ngerasa yakin juga bahwa bahkan lebih banyak ya, maksudnya orang-orang muda lain juga ada Boan namanya, mungkin dia belum yang orang-orang kenal secara detail gitu, tapi kalau misalnya gue ngobrol gitu ya sama orang-orang ini, gue ngerasa kita punya pemahaman yang sama tentang politik, kita punya isu yang juga bahkan bisa diperjuangkan sama gitu. Mau ngomongin tentang masalah kesehatan lah, ngomongin masalah reformasi internal partainya misalnya, atau bahkan sampai dengan isu-isu pemuda, gimana harusnya ngomongin pemuda tuh bukan cuma sekedar lo muda terus lo bisa dapat kekuasaan, ya mudanya muda kayak gimana dulu nih gitu yang realistis. Muda lu punya kuasa. Muda lu punya kuasa. Beda nih tapi. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu kan nggak banyak orang-orang yang akhirnya mau realize privilege-nya gitu, bahkan memanfaatkan privilege yang mereka bisa dapatkan. Contohnya adalah seperti ini gitu, untuk bicara tentang yang memang harusnya dibicarakan, kayak gitu sih. Jadi gue ngerasa yakin bahwa Perindo bisa memberikan ruang, dan ruang ini layak untuk dikasih warna lah, intinya kayak gitu. Dan gue merasa gue bener-bener punya kebebasan ya, freedom untuk menentukan sikap, freedom untuk bisa juga menyampaikan sikap gitu, membawa perubahan dari luar segala macam. Ya itu udah dilakukan sekarang sih sebenarnya. Ada tawaran khusus gak dari Perindo yang memikat lu? Sebaliknya juga apa yang lu tawarin ke Perindo untuk partai itu gitu? Ya tadi sih sebenarnya dengan membawa isu itu, lo punya isu apa, lo bisa warnain apa di dalam Perindo itu. Jadi menurut gue itu sesuai, karena selama gue beradvokasi di beberapa tahun ke belakang gitu ya, yang sulit kan akhirnya adalah memasukkan kepentingan advokasi ini ke dalam ranah-ranah partai politik kan. Dan ini gue temukan bisa dimasukkan gitu ya. Cuman keduanya juga adalah, yaitu tadi berarti mau nggak mau gue juga harus memberikan apa yang gue punya ya selama ini. Entah itu kepakaran dalam tanda kutip lah, intinya di isu yang gue minati sekarang. Apa yang lo minati? Kesehatan masyarakat. Karena lu kesehatan masyarakat. Gue backgroundnya kesehatan masyarakat. Lu tahun berapa sih?
Lulusnya itu 21 sih kayaknya. Gini, salah satu keskeptisan gua dan mungkin banyak orang, ini ada yang bilang kan begini kan, semalaikat apapun orang di luar ketika masuk sistem jadi iblis-iblis juga. Kata Mahfud MD ya gitu. Kata Mahfud MD gitu ya. Meskipun Pak Mahfud juga nggak mau dibilang jadi iblis kan. juga kan ya. Tapi ya yang kita lihat selama ini ya begitu gitu, banyak gue banyak di PHP-in sama mantan-mantan aktivis yang ketika masuk dekat dengan istana akhirnya ya ikut aja kebilas sama arus yang kuat itu gitu ya. Kita ya sebut aja lah aktivis 98 lu juga pasti ngikutin kan. Contoh Budiman Sujatmiko gitu ya. Apa ya, waktu mengubah orang dan mungkin politik juga semakin mengubah orang itu gitu kan. Lu setuju gak sih kayak gitu? Oke. Tapi kalau ngomongnya objektif ya, gue nggak tahu nih lo juga setuju atau enggak. Okay. Somehow kalimat idealis gitu ya yang kita selalu pakai. Nah, oh ini aktivis nih, aktivis gitu. Dia idealis. Pertanyaannya adalah apakah emang yang kita sebut sebagai idealis itu harus selalu ada di luar sistem? Okay. Pertanyaannya sederhana gitu. Apakah yang kita sebut sebagai idealis itu harus ada di luar sistem gitu? Kita ambil contoh tadi, kalau kan ambil contohnya Pak Bang Budiman gitu ya. Bang Budiman. Suka nggak suka, atau misalnya lo mau bilang apakah tentang Budiman segala macam gitu. Tapi yang bawa isu tentang desa, itu kan Budiman juga tuh. Iya banyak. Iya kan, di tahun 2014 Undang-Undang Desa akhirnya bisa gol segala macam. Maksudnya apa? Apakah kita nggak bisa bilang dia idealis ketika dia bawa perjuangannya tentang masalah orang-orang desa misalnya gitu. Itu bawa kepentingan juga kan. Jadi maksud gue kadang kadar idealisme atau kadar idealis itu juga kita harus punya indikator yang objektif untuk bilang gitu. Kalau misalnya Budiman emang tugas dia sekarang jadi DPR ya tugas dia kan bikin undang-undang gitu. Udah bukan lagi tentang demonstrasi kan sebenarnya. Berarti indikatornya juga berubah ya dong. Gitu. Jadi maksud bukan ngebelain atau ini ya. Gua Budiman, tapi maksudnya lu paham kan? Iya, ada indikator lain lah yang harus kita bela juga. Nah, di sini mau gue lanjutin nih. Masalah idealisme itu juga menarik karena sebenarnya idealisme itu bisa diperjuangkan, yang gue tangkap ya dari orang di luar politik di parlemen dan sebagainya, itu kayaknya idealisme akhirnya bisa diperjuangkan ketika orang itu berkompromi dengan situasi politik gitu. Budiman, Fadlizon, Fahri Hamzah, Adian dan siapapun itu tentu banyak sumbangsinya dengan yang ada yang mereka perjuangkan gitu ya. Tapi kayaknya harus ada harga yang dibayar gak sih gitu. Dia harus berkompromi banyak gitu gak sih? Gue paham. Ya kayak tadi pertanyaan gue di awal dah, ketika kepentingan partai sama kepentingan kita tuh berseberangan gitu gimana gitu ya. Sedangkan ya partai ini kendaraan kita dan kita bukan siapa-siapa kalau bukan ketua partai gitu. Nah, lu gimana menghadapi itu ketika idealisme lu harus dikompromikan ketika masuk politik? Pertama jelas kita harus mengukur kadar komprominya itu apa juga kan. Kadang ini juga ada apa ya, abu-abu gitu. Ketika ke A misalnya apa segala macam gitu ya, atau ke B malah segala macam. Tapi maksud gue adalah yang penting dari berpolitik itu adalah kita tahu tarik ulur si garis kompromi ini gitu. Ketika garis kompromi ini udah melewati batas dan tanda kutip gitu yang akhirnya menurut kita udah kayak nggak bisa berkompromi sama sekali ya. Ya udah gitu. Tarik, dan mungkin harus sekeras-kerasnya gitu untuk beradu argumen, beradu pendapat gitu. Apa hal-hal prinsipil yang nggak bisa dikompromikan kalau lu, Nick? Kayak kalau gua nih di media gitu, gue akhirnya harus berkompromi. Yang dulu gue bilang berita-berita sampah, akhirnya gue nulis juga gitu. Ya, karena masyarakatnya masih baca kan? Iya, masih baca, dan gue dituntut itu. Kalau enggak, gue juga nggak digaji gitu kan. Tapi ya beberapa yang nggak bisa gue kompromiin, prinsipil kayak misalnya promosi judi online gitu. Gue kalau nerima kerjaan-kerjaan gitu nggak bakal gue ambil gitu. Karena itu prinsipil, gue nggak mau sekomprominya apapun gue nggak mau gitu. Itu misalnya contoh di gue, kalau di lu gimana? Ya sama, berarti kan setiap orang tuh punya prinsipnya masing-masing. Iya, ada prinsipnya. Prinsip lu apa yang nggak bisa lu kompromiin? Pertama jelas tentang masalah korupsi lah ya. Itu satu. Kemudian yang kedua isu-isu kesehatan. Ketika dana-dananya ini adalah dana-dana dari makanya industri-industri yang mematikan ibaratnya kayak gitu. Ya jelas itu gue nggak bisa kompromi lagi di situ. Termasuk diantaranya yang paling kuat yang selama ini gue diskusikan kan itu industri rokok ya. Jadi itu adalah garis-garis batas yang
yang nggak bakal lu langkahin. Gua tidak akan melangkahi itu. Jadi ada apa ya, semacam apa ya namanya, code of conduct lah, kayak ini nggak bisa, kayak kode etik sendiri gitu, yang kayak gue nggak bisa ngelewatin ini gitu. Berarti di luar itu lu masih bisa tarik ulur. Nah apa nih, tarik ulurnya apalagi kan kita juga nggak tahu ya. Hal-hal yang Maksudnya sipil. isunya kan ada banyak nih masalahnya. Nggak, kayak gini deh, lu bisa gak sih kayak jaga sikap di depan orang yang lu gak suka gitu? Oh iya, paham nggak? Maksud gue paham nggak? Maksud itu ya. Contoh itu, contoh lah gitu ya. Tapi kan di dunia politik juga kayak ngeliatin, kayak gue ngeliat orang teman-teman gue yang di politik tuh kayak mukanya dua semua gitu loh. Bisa ketemu lawan politiknya, mukanya sambil senyum gitu kan. Meskipun yang satu politik gitu beda sama-sama dapil, sama-sama partai kan saingan juga gitu ya. Iya. Terus jaga-jaga gitu kan banyak lah di dunia politik gitu kan. Ke ketua partai gitu. Ya sama kayak di perusahaan kita ke bos kan ada kayak gitu, tapi di politik lebih kompleks kan. Benar. Ya itu menurut gue itu juga bentuk kompromi yang itu kan bentuk harus kompromi. dilakukan. Lu kompromi ya. berarti. Ya mau nggak mau lo gimana ya, namanya politik gitu. Berarti lu udah ngalamin hal-hal begitu? Udah lah, maksudnya jangankan ngomongin sampai ke caleg gitu. Waktu gue masih jadi ketua BEM pun nyalon gitu. Itu kan berpolitik juga. Oh iya. Cuman kan musuh-musuhnya mahasiswa sendiri kan? lah ya. Cuman kan tetap aja kayak belajar akhirnya gimana kompromi sama orang yang mungkin dulu gak deket-deket banget lah atau kayak gimana gitu. Oke. Gue nganu soal korupsi ya. Korupsi gue yakin salah satu kenapa masih bertahan itu gara-gara ongkos politik Indonesia masih gede, itu udah rahasia umum kan ya. Udah nggak jadi rahasia lagi gitu. Banyak juga politikus yang mengakui gitu kalau ongkos kita gede gitu. Nah kayak anak-anak muda kayak elu gitu. Gue juga kenal teman-teman gue beberapa masuk nekat untuk masuk ke politik. Gue bilang nekat karena gue nggak habis pikir aja. Kayak gue di umur seelu gini gue juga nggak bakal berani gitu. Karena gue kepikiran gimana kampanyenya gitu. Bener. Gue sepakat. Ya itu dia, makanya yang perlu di highlight adalah, makanya tadi gue bilang nggak ngajak semua orang muda buat masuk parpol juga sebenarnya, karena realistis aja. Siapa yang bisa biayain lo gitu kan? Kalau misalnya diajak bareng-bareng kita semua nggak punya duit juga kan, bingung kan. Nah tapi ini yang menurut gue penting untuk kita sama-sama bahas ya, ongkos politik ini buat orang muda. Artinya secara sistem memang kita belum cukup ramah buat orang-orang muda ini. Di sisi lain, gimana caranya untuk mengakali hal yang udah ada selama ini gitu ya. Yaitu pertama, ya jelas biayanya pasti dari biaya sendiri. Gitu. Ngeluarin tabungan sendiri lah, urusan sendiri, segala macam gitu. Di sisi lain, yang menurut gue juga unik untuk bisa dipakai adalah melakukan skema crowdfunding gitu. Yaitu mengumpulkan biaya-biaya politik dari orang-orang yang memang kita kenal, orang-orang yang bisa teman sendiri gitu ya, bisa orang yang dekat dengan kita segala macam. Intinya orang-orang yang punya visi yang sama lah sama kita. Dan gitu. itu yang lo lakukan sekarang? Ya ini yang sedang diproses sekarang gitu. Kayak ketemu siapa kah? Tapi lu nggak takut ini apa kayak punya utang politik gitu? Nah, gue yakin banyak orang yang baik juga sih. Maksudnya sekarang kayaknya nggak ya secara konkret gitu. Ada juga kok orang-orang yang akhirnya lulus misalnya di partai-partai beragam lah ya, gue yakin gitu. Dan mereka melakukan sistem seperti ini dan nggak ada, ibaratnya nggak ada transaksi politik dalam tanda kutip ya. Intinya adalah transaksi mereka titipkan uangnya, lo kerjanya yang bener gitu. Dan ini kan kayaknya seolah-olah jauh dari sistem politik kita. Orang-orang tuh yang tadi lo bilang kenapa akhirnya mahal, karena mungkin orang ngelihat, oh ini dia mau nyalek nih, pasti banyak duitnya, gue minta duit berarti gitu kan. Tapi justru ya kalau kita lihat juga di US misalnya ya, kayak Alexandria Ocasio-Cortez gitu, dia pakai sistem yang sama gitu. Dia kumpulin orang-orang small money dollars gitu untuk akhirnya bisa saling bantu gitu ya, saling bantu bahwa ya kita bisa, akhirnya kan ada sense of belonging nih. Orang-orang yang kemudian melakukan sumbangan tadi ke si caleg-caleg ini, atau misalnya kalau di US tadi ya senatornya gitu ya, untuk mereka bisa terus pantau, untuk mereka bisa terus bertanya gitu ya. Karena kan selama ini kalau coba gue tanya, lo tahu siapa anggota DPRD di dapil lo, di wilayah lo? Nggak tahu gue. Nggak tahu kan? Nggak tahu gue. Apa sense of belonging yang dibuat gitu antara si wakil rakyat itu gitu. sama. Berarti lu sekarang udah mulai turun ini, nemuin konstituen ya calon. Kan belum kampanye ya. Belum kampanye. Tapi belum ini. Masa belum ada mulai sekarang start masa gitu? Sosialisasi. Kalau dari GPI bilang sosialisasi lah gitu. Memang lebih ke arah ngobrol untuk paham masyarakat sih jatuhnya kayak gitu. Gue bayangin politik tuh ngeri banget gitu. Kayak akhirnya gue memutuskan untuk di situasi jadi pengamat gini aja gitu.
ngobrol sama orang-orang yang mau terjun langsung ke situ. Karena gue pernah wawancara satu mantan ketum parpol yang cukup besar gitu. Dia buka-bukaan tuh di situ kayak mana ada ketua umum parpol itu nggak main begituan. Karena begini, dia lagi-lagi juga memang ongkos politik kita itu mahal. Betul. Dan parpol harus terus berjalan sebagai kendaraan. Dan akhirnya apa? Ketum-ketum parpol itu ketika sudah pemilu, ya kita bakal mintain kader-kader kita yang tembus di legislatif sejumlah uang gitu. Ditargetin emang setoran lu harus segini untuk nutupin biaya operasional partai sampai buset. Dan dia bilang sampai, gue nggak peduli lu mau dapat dari mana, yang penting setoran segini. Lu udah nemuin belum? Udah. Yang penting dapat duit gitu ya. Oke. Lu udah nemuin realitas begitu, lu udah belum ya, karena Perindo juga kan belum masuk ya, jadi belum ada. Dan syukurnya juga waktu gue masuk nggak ada biaya mahar gitu loh, kayak lu harus bayar segini. Nggak ada biaya mahar. Nggak ada sama sekali. Jadi ya gue bersyukur lah gitu untuk akhirnya bisa masuk. Dan itu yang gue takutkan juga ya, maksudnya mau nggak mau harus bersiap dalam tanda kutip ya. Cuman ya harapannya justru gue ada di partai yang memang bisa memberikan apa ya, ibaratnya ruang untuk kita bisa lebih eksplor tentang masalah politik ini, nggak sampai hal-hal yang kayak tadi lu bilang gitu ya. Dan gue nggak tahu juga nih, gue belum menghadapi. Jadi kalau nanya ke gue belum menghadapi ini nih, gimana gue bisa jawab. Cuman menurut gue akhirnya ini jadi hal yang penting untuk sama-sama diawasi sih. Kayak tadi kenapa ngajak, itu kan karena selama ini gue nggak tahu ya, menurut gue ya secara sistemik juga emang generasi kita ini emang udah lu gak usah mikirin politik aja gitu. Biar orang-orang yang selama ini berproses politik bayarin orang apa segala macam, mereka lagi yang menang gitu. Gue merasanya seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat pun mereka edukasi politiknya kurang. Siapa coba yang ngasih edukasi politik ke masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh partai politik? TikTok sekarang sih. TikTok ya, influencer gitu. Maksudnya bukan secara institusi dari negaranya gitu. Ya gitu sih. Nah ini menarik lagi nih, kayak apa namanya tuh pemuda ya. Gue ngelihatnya pemuda tuh sekarang, gue nggak tahu lu ngelihatnya gimana. Sama parpol tuh gue ngerasanya kayak artis zaman dulu untuk mendulang suara gitu. Paham. Lu punya kekhawatiran itu gak sih kalau lu itu dimanfaatkan untuk sebagai pionir muda nih, anak muda gitu ya, kayak artis dimanfaatkan gitu kan udah bukan rahasia lagi ya, udah jadi wakil kepala daerah kemudian gak dipakai gitu. Bener-bener ya udahlah buat dompleng suara aja gitu. Lu ada kekhawatiran gitu gak sih Nick? Sebagai pemuda tuh bener. Gue cuma dimanfaatin doang nih. Gue sepakat sih, ini kekhawatiran pasti ada ya. Justru orang-orang muda yang sekarang ini seharusnya sadar bahwa itu bisa jadi jangan-jangan itu kekuatan politik lo gitu. Dengan partai ngerasa bahwa oh kayaknya gue harus ngelibatin orang muda nih, itu bargaining position lo gitu. Untuk akhirnya bilang ke ya gue muda, gue bisa, siapa tahu gue bisa representasiin teman-teman satu angkatan gue, satu generasi gue. Tapi ketika gue ada di partai lo harus bawa kepentingan gue gitu. Itu sih menurut gue yang lebih penting adalah ketika kita tahu seberapa besar kekuatan kita dan kita memanfaatkan itu untuk membawa isu-isu yang sebenarnya penting buat kita bicarakan gitu. Jadi jangan sampai yang tadi kita takutin ya, parpol akhirnya atau elit-elit politik akhirnya pakai orang-orang muda ini ya segimik gitu. Itu kan yang selama ini selalu jadi kritik. Tapi ya balik lagi, itu akan selalu ada setiap tahunnya ketika kita ngelihat oh ini demografinya seperti ini, ceruk suaranya seperti ini gitu. Dan menurut gue justru kita harus berpikir kebalikannya, maksudnya ngelihat potensinya gitu. Ketika kita tahu jumlah kita besar, orangnya banyak, kenapa enggak kita ngomongin tentang isu yang seharusnya ngewakilin kita gitu. Itu sih menurut gue. Sekarang udah banyak belum sih di Perindo sendiri deh? Lu udah sempat ini belum cross check berapa jumlah calon-calon muda? Nah ini juga menarik nih. Perindo nih salah satu yang menurut gue juga tadi ya tentang orang mudanya itu nggak cuman sebatas keterwakilan gitu ya atau nyari suara. Di Jakartanya sendiri itu kayaknya hampir 80% itu di bawah 40 tahun. Di bawah 40. Hampir 80% itu di bawah 40 tahun. Banyak si lumayan. Caleg-caleg mudanya kan artinya udah lebih besar daripada setengahnya kan. Ya harapannya sih bahkan mereka ini yang bisa menang gitu. Iya. Soalnya gue ngeri aja gitu. Kayak soal apa ya? Pola ini tuh bukan di Indonesia doang gitu. Bener, di luar kan di Thailand kayak gitu kan calon PM Pita itu sampai dijegal gara-gara ya kekuatan politiknya ketika masuk berkurang drastis gitu. Betul.
Tapi kan akhirnya momentum masyarakatnya itu sadar, politiknya itu kan harus dimanfaatkan, iya nggak? Ya maksudnya di Thailand tuh ya MFP menang, itu kan juga karena kekuatan orang-orang mudanya kan. At least mereka sadar bahwa mereka punya kekuatan untuk akhirnya bisa menang di situ gitu. Nah, masalah elit-elit ini tuh masalah lain lagi, dan ini menurut gue perlu konsolidasi yang lebih lama juga, lebih besar juga. Gue sepakat. Oke. Kalau alumni UI tuh solid gak sih? Dalam misalnya kayak ada yang maju gini ya, kader-kadernya kan banyak yang maju gitu ya. Dukungannya gitu, apa lu lulus udah putus gitu aja gitu? Oke, kemarin sih gue juga bersyukurnya pernah ada satu acara ya dari Iluni UI untuk ngumpulin caleg-caleg mudanya lah. Gitu, terus dikumpulin, diskusi, sharing segala macam. Ini harapannya sebenarnya ada tindak lanjut lagi sih, ada follow up-nya ya. Karena menurut gue satu hal yang penting untuk caleg muda ini tuh bukan hanya panggungnya sebenarnya, bukan hanya dalam tanda kutip ya panggung politiknya, tapi dana kampanyenya gitu. Jadi gue sangat berharap justru alumni singkatnya universitas itu juga bisa memberikan semacam apa ya, ya tadi yang gue bilang crowdfunding ya, jangan-jangan ini bisa difasilitasi juga sama ikatan-ikatan alumni untuk mempertemukan tadi orang-orang yang baik, sebenarnya orang-orang yang punya visi untuk ngelihat nih, oh ini ada kader dari universitas yang sama misalnya, tuh, layak untuk didorong, punya kapasitas gitu ya. Kayaknya nggak cukup ya untuk cuman sebatas alumni Univ aja, tapi juga punya kapasitas gitu, dan itu bisa dilakukan sama pihak ikatan alumni ya. Jadi nggak institusi kampusnya sih sebenarnya, lebih ke arah alumninya ya. Nah ini gue tadi sampai lupa nanya, lu berarti paralel sambil kerja apa gimana sekarang? Paralel sambil kerja. Jadi masih kerja di Jakarta Timur situ? Iya, tapi kalau kantor sih di Menteng. Oh, kantor di Menteng. Itu di mana? NGO? Oh, masih di NGO itu berarti? NGO. Isunya isu kebijakan kesehatan lah, termasuk diantaranya masalah rokok segala macam. Nah oke, kita ngobrolin itu. Yang lu karena dari tadi ngulas soal kesehatan. Sebenarnya apa yang paling lu konsen dari kesehatan? Rokok itu tadi? Itu salah satunya lah ya. Apa yang mau lu perjuangin dari ini? Kebijakan soal rokok gini buat masyarakat. Sebenarnya banyak orang yang akhirnya menganggap bahwa yaudah ini kan pilihan personal gitu ya, kayaknya nggak akan jadi masalah juga buat orang lain segala macam gitu. Dan masalah rokok ini tuh sebenarnya bukan tentang masalah si perokoknya, tapi lebih di hulu lagi gitu, si industrinya yang bahkan udah jadi gurita gitu ya, gurita industri di Indonesia. Ya lu tau lah orang paling kaya di Indonesia siapa. Jadi apa yang menurut gue penting adalah masalah ini itu ternyata dampak kesehatannya itu bahkan bisa sampai ke stunting, coy. Gara-gara rokok. Pertama, dampak langsungnya pajanan asap rokok ke ibu yang sedang mengandung atau bahkan balita gitu ya. Itu bisa punya dampak sampai dengan ke masalah otak gitu ya, perkembangan otaknya. Dan akhirnya kan kalau misalnya ngomongin otak gitu ya, perkembangan perkembangan pemikirannya, daya pikir segala macam itu ngaruhnya ke stunting tadi gitu. Jadi ada risetnya dari PKJS UI bahwa anak yang tumbuh dan lahir dari keluarga yang perokok akut gitu, dia punya potensi lebih tinggi untuk mengalami stunting dibandingkan dengan anak yang lahir dari keluarga yang tidak merokok sama sekali gitu. Terus masalah dampak tidak langsungnya adalah konversi dari belanja rokok sama belanja yang sayur, dagingnya nggak usah daging lah, telur gitu buat karena protein, konsumsinya dialihkan buat belanja rokok. Betul, itu kan orang selalu bilang enggak lah, masyarakat kita mah ngerti gitu. Enggak, risetnya enggak kayak gitu. Even yang tadi ya PKJSUI itu nyebutin mereka di Lombok itu istri perempuan ya, bahkan perempuan nih jadi korban-korbannya adalah dia nggak bisa untuk beliin anaknya itu susu formula, akhirnya juga karena secara gizi juga asinya akhirnya nggak ada gitu. Itu nggak ada karena uangnya udah dipakai habis. Maksudnya suaminya akhirnya bahkan sampai ngutang buat beli rokok. Ngutangnya buat beli rokok, bukan buat beli beras, bukan buat beli protein segala macam. Ya? Jadi maksud gue adalah masalahnya tuh nggak sederhana kayak gue boleh ngerokok sendirian gitu, enggak. Tapi gimana kita juga bisa ngomongin tentang masalah gizi, gimana kita bisa ngomongin tentang masalah layanan kesehatan gitu. Masa iya orang lebih gampang beli rokok satu batang daripada kita ngomongin tentang masalah layanan kesehatan gitu. Padahal rokok sendiri udah diatur sebagai barang yang dia legal, bener dia legal, tapi dia nggak normal gitu. Tapi orang lebih gampang nemu ini gitu dibanding yang lain gitu.
Jadi masalah gue tuh sebenarnya bukan sama perokoknya. Bagi gue orang-orang yang merokok juga adalah korban. Gitu. Tapi gimana kita bisa menghalau gitu ya masalah ini sampai dengan ke hulunya, gimana sistem-sistem perbaikan kesehatannya. Gue juga nggak menyalahkan petani, jelas gitu. Bahkan banyak di antara mereka yang juga akhirnya kena kontrak sama industrinya gitu ya, mau nggak mau akhirnya. Dan sama ke masyarakatnya ini gitu, masyarakat rentan yang akhirnya mereka harusnya bisa mengalihkan ini lebih ke arah gizi, pendidikan, kesehatan kayak gitu. Itulah isu-isunya kayak gitu. Itu contoh isu yang bakal lu bawa nanti ya kalau tembus di DPRD DKI Jakarta gitu. Betul ya, kita fokuslah sama gizi masyarakat gitu. Lu bakal konsen di isu kesehatan lingkungan dan advokasi kayak kalau misalnya semacam anti korupsi segala macam gitu kan. Pertama satu juga ya, ini orang-orang mungkin harus tahu, gue itu bukan eksekutif, gue bukan maju eksekutif. Jadi jelas ranah-ranah kebijakannya pasti bakalan berbeda gitu. Tapi lebih ke arah pengawasan, terus juga gimana ngelihat RAPBD ya, karena di DKI Jakarta, dan juga raperda yang mungkin bisa didorong nih. Ini gue juga lagi riset sekarang, termasuk diantaranya tadi kalau ngomongin kesehatan dan juga lingkungan tuh ada polusi udara. Kalau nggak salah Jakarta tuh belum punya yang sampai ke perda ya, masih keputusan gubernur kalau nggak salah buat urusan penindakan polusi udara ini. Itu baru di tataran ke keputusan gubernur, belum sampai perda gitu. Secara garis besar gue udah nangkep lah apa yang jalan yang bakal lu perjuangin nanti kalau lu jadi tinggal ditagih aja nanti ya Era Mania. Kalau ini orang beneran jadi nih kita tagih, khususnya yang di Jakarta Timur. Apa sih masuknya? Makassar ya masuk? Kampung Makassar. Pasar Rebo. Terus? Ciracas sama Cipayung. Itu yang KTP di situ nih orang kalau mau lu pilih ya nanti lu tagih dah itu janji-janjinya. Ya, siap. Ini dalam prosesnya lu pasti banyak baca berita-berita ya ketika lu deklarasi lu akhirnya maju gitu kan. Banyak tuh headline. Dulu Dewan Pengkhianat Rakyat, sekarang masuk gitu-gitu. Lu mental nggak kena mental gitu? Ya gimana lagi ya. Maksudnya gue juga manusia ya. Maksudnya pasti ngerasa kayak bukan sedih lah, ibaratnya kayak merefleksikan diri kembali sih jatuhnya. Lu ngecek-ngecekin komen gak sih biasanya? Komen-komentar. Bukan ngecekin sih jatuhnya, karena ada di notif aja jadi kelihatan gitu coy. Lu sering di-tag-tagin gitu? Mention gitu, ada. Kalau ujaran kebencian yang lu terima secara langsung ada gak? Yang bener-bener nih kayak, karena banyak teman-teman gue tuh yang mau dibunuh, mau diapa gitu kan. Gara-gara orang benci kan bisa begitu ya. Lu pernah gak digituin? Tapi kalau sampai caleg ini nggak pernah sampai ada yang mau ngebunuh sih. Gitu nggak ada? Nggak. Waktu pas aksi 2019 ada. Pas aksi malah justru ya pas waktu itu? Ya, tapi kalau pas waktu pencalekan sih lebih ke arah, ya lebih ke apa ya, bisa dibilang mungkin mengkritik lah gitu. Gak masalah lah. Ini deh terakhir, tadi kita ngomongin kalau lu akhirnya berhasil masuk di DPRD, kalau enggak gimana nih? Lu ada bayangan ke depan gimana? Ya udah lanjut aja di NGO, apa markir? Yang jelas gue nggak berhenti berpolitik ya. Maksudnya niat berpolitik tuh bahkan udah dari jauh-jauh hari, bukan cuma sebatas ketika gue ada di BEM gitu. Jadi gue udah punya pandangan politik itu udah lumayan lama bahkan. Intinya gue punya cita-cita politik yang menurut gue perlu dilanjutkan. Berkarir di NGO atau analis kebijakan itu pasti ya. Intinya gue akan memperdalam juga bidang keilmuan gue entah itu di Perindonya sebagai partai politik ataupun belajar di luar. Maksudnya mungkin menunaikan S2 tapi sambil berparpol gitu kan. Sambil menuntut ilmu lagi lah, intinya kayak gitu. Pasti akan gue lakukan juga. Tabungan lu tapi belum habis ya? Buat kampanye buat sosialisasi dan target kampanye? Ya buat ongkos masih ada. Ongkos masih ada ya, pulang pergi gitu ya. Masih ada tabungan nikah ya, kira ketunda apa? Kenapa? Buat tabungan nikah lu nggak nyiapin? Apa udah nikah sih? Jadi makanya belum nikah. Makanya belum nikah ya? Jadi nanti dulu lah, kayak udahlah cita-citanya pelan-pelan dulu lah gitu. Oke deh. Ya udah gitu sih. Semoga nanti gue bisa ngobrol-ngobrol. Gue nggak tahu ntar ngobrol selanjutnya lu apa masih Manik yang gue kenal sekarang atau udah jadi anggota dewan gitu ya. Tapi semoga lu nggak lupa pernah mampir ke kantor Era, pernah nyapa Era Mania yang ada di sini. Gue makasih udah dikunjungin. Dan nanti ya Dapil Jakarta Timur, Ciracas, Cipayung, Makassar. Nah itu Pasar Rebo ditagih janjinya kalau jadi naik.
Oke, makasih Manik. Siap, thank you Gulam. Buat Era Mania, tonton episode-episode Speak Up lainnya tetap di era.id.